Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah semua. Bagaimana kabar Ananda Solih dan Solihah semua hari ini? Pastinya Ananda semua dalam keadaan sehat, semangat, ceria, dan selalu berbahagia karena akan mendapatkan pembelajaran baru, materi baru hari ini ya. Ananda Solih dan Solihah semua, alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustaz Damhori dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran tematik di pembelajaran kedua pada subtema 2 tema 3. Ananda yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan serta Ustaz muliakan, sebelum melaksanakan pembelajaran kita selalu setiap hari tidak pernah kita lupakan untuk meminta keberkahan dan kelancaran. Ayo kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anda solih dan solihah semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, yang kita bacakan tadi, Allah dengar ya, Allah mudahkan kita, Allah berkahi, Allah rahmati setiap pembelajaran yang kita laksanakan ya. Baiklah Anda solih dan solihah semua ya, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kita hari ini sudah sampai kepada pembelajaran kita di pembelajaran kedua subtema 2 tema 3. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ayo kita lihat bersama-sama. Jadi fokus pembelajaran kita hari ini adalah pada pembelajaran matematika, PPKN, dan juga SBDP ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, kita lihat poin nomor 1. Setelah membaca cerita Dayu dan si Mungil, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Kita lihat poin ketiga. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran perkalian bilangan pecahan dengan benar. Poin 5 kita lihat. Setelah mengamati mozaik, siswa mampu menjelaskan teknik membuat mozaik dengan benar ya. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini di pembelajaran kedua subtema 2 tema 3 ya. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita. Ananda solih dan solihah semua, apakah Ananda semua punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Iya, tentu Ananda semua ini memiliki hewan peliharaan atau pernah memiliki hewan peliharaan ya. Nah ya, tentu kita memiliki hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan kita ya. Nah sekarang kita lihat ya, di buku Ananda semua itu ada cerita tentang Dayu dan si Mungil. Si Mungil itu adalah kucingnya ya. Nah di sana ada ceritanya ya, bagaimana Dayu menyelesaikan kewajibannya ya, kemudian dia mendapatkan haknya terhadap ya hewan peliharaannya. Ya silakan Ananda solih dan solihah semua boleh membaca ya pada halaman 54 dan 55 di bukunya ya, tentang Dayu yang memelihara kucingnya yang bernama si Mungil ya. Nah di sana nanti akan Ananda temui ya, mengapa ibu Dayu itu mau mau mengizinkan Dayu untuk memelihara si Mungil. Tentu ada tujuan-tujuannya ya. Itu berkaitan dengan kewajiban Dayu, apakah dia sudah bisa melaksanakan kewajibannya atau belum ya. Nah kalau sudah, nanti dari teks tulis Dayu dan si Mungil, Ananda bisa menuliskan ya hak dan kewajiban Ananda di tabel halaman 55 ya. Nah hak Ananda ketika Ananda memelihara hewan itu apa, kemudian kewajiban ketika memelihara hewan itu apa ya, boleh ditulis di tabel halaman 55 ya. Nah yuk sekarang Ananda solih dan solihah semua, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya
Ketika kita merawatnya dengan baik akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan, ya. Nah, itulah manfaatnya, ya. Jadi kalau hewan peliharaan kita bersih, kita bermain bersamanya enak, kemudian ya dia tidak membuat ya hewan peliharaan kita tidak akan mengganggu lingkungan, ya. Begitu Ananda Sholih dan Sholihah semua, ya. Sekarang Ananda Sholih dan Sholihah semua, ya, kita akan melihat ya bagaimana melakukan penaksiran berdasarkan dengan cerita Dayu tadi. Nah, Dayu selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan, ya. Nah, ini materinya berkaitan dengan materi penaksiran, ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana melakukan penaksiran bilangan pecahan, yuk sekarang kita lihat video penjelasan penaksiran pecahan berikut ini. Baik Ananda Sholih dan Sholihah semua, ya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menaksirkan bilangan pecahan, ya. Kemudian mengoperasikannya, kalau di bukunya ada dalam bentuk perkalian, ya. Nah, pertama kita akan coba dulu menaksirkan, ya. Menaksirkan pecahan biasa. Jadi penaksiran pecahan biasa, ya. Nah, misalnya ya kita lihat untuk penaksiran, ingat ya, jadi patokannya tetap kepada angka mana yang lebih dekat dengan angka yang ditunjukkan, ya. Misalnya seperti ini. Untuk pecahannya kita punya pecahan 3/4. Nah, patokannya adalah angka 4, ya. Patokannya adalah angka 4, ya. Yang dilihat adalah angka pembilangnya. Pembilangnya yang dilihat, kemudian patokannya penyebutnya, ya. Jadi dilihat, kita hitung misalnya, ya, untuk mengetahui misalnya dia mendekati ke penyebut nilainya 1. Tetapi ketika dia menjauhi penyebut nilainya 0, ya. Nah, kita lihat kira-kira angka 3 ini lebih dekat ke 4, ya, atau lebih dekat ke angka 0-nya, ya. Nah, sekarang coba kita lihat. 0, 1, 2, 3, 4, ya. Nah, kita lihat sekarang 3 ini lebih dekat ke angka 4 atau lebih dekat ke angka 0. Rupanya dia lebih dekatnya ke angka 4. Maka 3/4 ini bernilai 1 karena pembilangnya mendekati ke penyebutnya, ya. Nah, misalnya, ya, contoh lagi, misalnya ada 6/8. Nah, 6/8. Nah, kita lihat kira-kira ini nilainya 1 atau 0, ya. Kita lihat sekarang, kita buat hitungannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat angka 6 ini lebih mendekati ke 0 atau mendekati ke angka 8. Nah, kita lihat rupanya dia lebih mendekati ke angka 8, sehingga nilainya 6/8 ini dianggap 1, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada pecahan 1/3? Nah, kira-kira nilainya 0 atau 1? Sama, kita buat seperti tadi, 0, 1, 2, 3, ya. Nah, sekarang kita lihat dia lebih mendekati ke angka 3 atau ke angka 0-nya. Kalau dia lebih mendekati ke angka 0, berarti nilainya ini adalah 0, ya. Begitu, ya. Nah, kalau seandainya kita operasikan dalam operasi perkalian, kita lihat. Nah, kita lihat di bukunya ada contoh soal, ya, nomor 1 halaman 58. Di sana ada katanya 3/4 dikali 5, ya. Jadi
sama dengan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah taksirkan pecahan ini menjadi bilangan bulat. Ya, 3/4 tadi kita taksirkan, dia mendekati ke angka 1, berarti ini dianggap 1. Ya. Nah, pecahan ini dianggap 1. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5. Begitu. Kalau seandainya kita lihat lagi contoh yang lain. 6/8 dikali 2/3. Nah, ini kita taksirkan dulu, ya. Kita taksirkan dulu. 6/8 sudah kita lihat tadi, ya. Sudah kita lihat sama-sama bahwa dia angkanya mendekati angka 1. Kemudian untuk yang 2/3. Nah, 2/3 yang belum kita cek 2/3. Kita buat urutan angkanya 0, 1, 2, 3. 2 lebih dekat kemana? Rupanya lebih dekat ke 3. Artinya ketika dia mendekati penyebutnya, angkanya dianggap 1. Jadi operasinya ini adalah 1 kali 1 sama dengan jawabannya 1. Ingat, ini bukan hasil sebenarnya, namanya adalah taksiran. Artinya perkiraan kita hasilnya dari operasi penaksiran itu berapa, ya, dari operasi perhitungan itu berapa kita taksirkan. Nah, jawabannya sekitar 1, sekitar, bukan jawaban tepatnya, begitu ya. Ananda soli dan solihah semua untuk penaksiran pecahan biasa serta operasi perkaliannya, ya. Iya, ya. Ananda soli dan solihah semua. Ya, sekarang ayo kita lihat sama-sama gambar yang muncul berikut ini. Nah, kira-kira itu gambar apa? Iya, itu adalah gambar mozaik, ya. Nah, Ananda soli dan solihah semua, ya. Apakah Ananda tahu apa itu mozaik? Kemudian bagaimana teknik membuatnya? Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik, ya. Nah, Ananda soli dan solihah semua, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan-bahan dari keping-keping yang dipotong atau utuh, misalnya biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bagian datar, pada bidang datar, mohon maaf. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuatan mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel, ya. Nah, Ananda soli dan solihah semua, Ananda juga bisa membuat sebuah karya mozaik, ya. Silahkan Ananda coba membuat karya mozaik Ananda sendiri. Bentuknya bebas, ya. Bentuknya bebas, boleh ya tumbuhan, boleh juga hewan, bebas, silahkan, ya. Tergantung kreasi Ananda soli dan solihah semua. Untuk bahannya pun Ustadz bebaskan Ananda untuk menyiapkan bahan yang Ananda mau, ya. Nah, bahannya bisa jagung, bisa juga biji kacang hijau, bisa padi dan lain-lain, banyak, ya. Bisa kacang kedelai, ya. Nah, yang perlu Ananda siapkan adalah bahan-bahannya, kemudian sketsanya, ya. Silakan Ananda siapkan, ya. Yang harus itu pertama adalah sketsa. Ketika kita sudah punya sketsa, kemudian kita siapkan bahannya, kira-kira warna apa saja yang harus kita siapkan, ya. Ketika sudah memiliki sketsa dan bahan-bahannya, ya, lem, kemudian bahan biji-bijiannya, daun-daunnya, baru Ananda bisa menempelkan bahan-bahan pada sketsa yang sudah ada. Untuk langkah-langkahnya Ananda bisa melihat pada halaman 62 di bukunya, ya. Nanti kalau sudah selesai karyanya, selesai dibuat, boleh nanti Ananda kirimkan kepada Ustadz untuk penilaian SBDP keterampilannya, ya. Begitu, ya. Baiklah Ananda soli dan solihah semua, ya. Itulah pembelajaran kita pada pembelajaran kedua, subtema 2, tema 3 kita hari ini. Yuk sama-sama sekarang kita simpulkan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. 1. Hak kita akan bisa terpenuhi saat kita bisa menyelesaikan kewajiban dengan baik. 2. Penaksiran pecahan dilakukan dengan membandingkan pembilang dan penyebut. Ketika pembilang dan penyebut hampir bernilai sama, maka pecahan dianggap 1. Tetapi jika nilai pembilang jauh dengan penyebut, maka nilainya dianggap 0.
3. Teknik membuat mozaik adalah dengan menempelkan potongan-potongan atau bahan utuh pada bidang datar yang terdapat sketsa ya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Ananda soli dan solihah semua, untuk pertemuan kita selanjutnya pada pembelajaran ketiga, kita akan mempelajari tentang melakukan permainan bola kecil sederhana, melakukan identifikasi dan membuat pertanyaan ya. Nah, itulah kegiatan yang akan kita laksanakan pada pertemuan kita di pembelajaran ketiga subtema 2 tema 1. Silakan Ananda membaca terlebih dahulu materi yang ada di pembelajaran ketiga ya. Ananda soli dan solihah semua, itulah yang bisa Ustaz sampaikan kepada Ananda semua. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pembelajaran Ananda ketika di rumah. Tetap jaga kesehatannya ya, jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar, tetap jaga jarak dan makan makanan yang bergizi untuk menjaga kekebalan imun tubuh kita ya. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian materi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.